Halo, apa kabar semua? Gini deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada semacam program di dalam diri yang kok ya gitu-gitu aja? Udah coba diubah tapi tetap balik lagi ke setelan pabrik. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal program inti diri kita itu yang biasa disebut watak berdasarkan pemaparan super menarik dari Dr. Aisyah Dahlan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di kepala kita. Watak kita itu sebenarnya bisa berubah nggak sih? Coba deh jujur sama diri sendiri. Dan jawabannya dari Dr. Aisyah Dahlan ternyata tidak. Kaget kan? Watak dasar kita itu ternyata nggak bisa berubah. Tapi tunggu dulu, ada kelanjutannya. Dan ini bagian yang paling penting. Watak itu bisa dibentuk. Nah, ini nih yang mengubah segalanya. Beda loh antara berubah sama dibentuk. Oke, yuk kita kupas lebih dalam lagi. Jadi apa sih maksudnya program yang nggak bisa berubah ini? Menurut Dr. Dahlan, watak itu ibarat sistem operasi yang udah terinstal dari sananya, di otak kita, tepatnya di bagian tengah belakang. Ini adalah core program kita, inti dari diri kita yang nggak bisa di-uninstall atau diganti. Nah, ini dia bedanya. Coba bayangin deh, watak Anda itu kayak bahan mentah. Ada yang bahannya kayu, ada yang batu, ada yang besi. Anda kan nggak bisa ya mengubah kayu jadi besi, nggak akan pernah bisa. Tapi, kayu itu bisa Anda bentuk. Dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan prinsip hidup yang Anda pegang, kayu itu bisa Anda ukir jadi kursi yang cantik atau meja yang kokoh. Nah, proses membentuk inilah yang kemudian jadi karakter kita. Keren kan? Terus pertanyaannya, program bawaan ini datangnya dari mana sih? Apa jangan-jangan acak aja gitu? Ternyata sama sekali enggak. Menurut Dr. Dahlan, watak itu ternyata warisan. Yap, warisan genetik. Ini gampang banget kok dipahaminya. Sama persis kayak kita mewarisi warna mata, bentuk hidung, atau jenis rambut dari orang tua atau kakek nenek kita. Begitu juga dengan watak. Pasti Anda sering kan lihat anak kecil terus nyeletuk, wah gayanya persis bapaknya, atau cerewetnya nurun dari ibunya nih. Nah itu dia buktinya. Coba kita lihat perbandingan ini deh, biar makin jelas. Di satu sisi ada hal-hal fisik yang diturunkan, kayak warna mata atau tinggi badan. Nah di sisi lain, ternyata watak juga begitu. Jadi kecenderungan buat cinta damai atau hasrat buat ngatur-ngatur, bahkan bakat ngomong, itu semua ada di blueprint genetik kita. Sama kayak ciri fisik. Kebayang nggak? Keren banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Dr. Dahlan punya tes super simple buat bantu kita ngintip sebenarnya watak dominan kita itu apa sih? Udah siap? Yuk kita main tebak-tebakan sedikit. Coba deh, pejamkan mata sebentar. Beneran, coba bayangin Anda balik lagi ke masa SD. Masih pakai seragam merah putih, masih lari-larian di koridor sekolah. Terus tiba-tiba sekolah ngumumin mau ada pentas drama besar-besaran. Nah, kuncinya di sini. Anda harus jawab dari sudut pandang Anda waktu kecil itu, bukan Anda yang sekarang ya. Ini penting banget. Oke, sekarang ada 4 pilihan peran nih. Waktu kecil dulu, kalau ada pentas drama, Anda kira-kira bakal milih jadi apa? Jadi penonton aja? Jadi penulis skenarionya? Jadi sutradara yang ngatur-ngatur? Atau jadi artisnya yang tampil di panggung? Coba deh, pilih satu yang paling Anda mau. Terus pilih juga pilihan keduanya. Nah, pilihan pertama itu watak dominan Anda, dan yang kedua itu watak kombinasinya. Udah dapat jawabannya? Simpen dulu ya. Udah? Udah dipegang jawabannya? Sip. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu. Apa sih artinya pilihan Anda tadi? Kita akan sambungin peran-peran di pentas drama itu sama 4 tipe watak utama. Nah, buat Anda yang milih jadi penonton, selamat! Kemungkinan besar, watak dominan Anda adalah phlegmatis. Apa itu phlegmatis? Hasrat utamanya, program intinya adalah kedamaian. Orang phlegmatis itu cinta banget sama yang namanya harmoni dan paling anti sama yang namanya konflik. Dan ini yang menarik, kekuatan dan kelemahannya itu nyambung banget. Karena cinta damai, mereka jadi orang yang tenang, pendengar yang baik, enak banget diajak curhat. Tapi karena saking pengen damainya, mereka jadi sering nunda-nunda, susah ngambil keputusan, dan jadi juaranya bilang terserah. Ada yang ngerasa begini? Oke, kita lanjut. Siapa yang tadi milih jadi penulis skenario? Nah, Anda ini kemungkinan besar seorang melankolis. Hasrat terdalam seorang melankolis adalah kesempurnaan. Pokoknya semuanya harus rapi, teratur, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang tinggi. Ciri-cirinya tuh khas banget. Mereka itu rapi, teliti, setia. Tapi, yaitu, karena standarnya tinggi,
jadi gampang tersinggung, cenderung pesimis, dan mikirnya lama banget sebelum memutuskan sesuatu. Dokter Dahlan kasih contoh lucu. Katanya orang melankolis itu yang kalau nekan odol pasti dari bawah, terus uang di dompetnya disusun urut dari yang paling besar ke kecil, dan gambarnya semua hadap depan. Ada yang kayak gitu? Selanjutnya, sang sutradara. Siapa nih yang tadi milih peran ini? Anda adalah seorang koleris sejati. Hasrat utama Anda adalah mengatur. Take control. Anda ini pemimpin alami yang pengennya segala sesuatu tuh cepet beres, efisien, dan mencapai target. Makanya, kekuatan mereka itu ya jadi pemimpin yang kuat, mandiri, dan cepat ambil keputusan. Kalau ada situasi darurat, mereka ini yang paling di depan. Tapi ya gitu, karena maunya serba cepat, mereka jadi nggak sabaran, kadang suka maksa, dan kalau ngomong suka blak-blakan. Buat mereka yang penting itu action, bukan banyak omong. Dan yang terakhir, mana suaranya yang milih jadi artis? Nah, Anda ini adalah seorang sanguinis. Hasrat utama Anda adalah gembira. Pokoknya, hidup itu harus seru, menyenangkan, dan banyak temennya. Anda ini the life of the party. Kekuatan utamanya ya jelas, ramah, antusias, jago ngobrol, spontan, dan gampang banget dapat teman baru. Tapi kelemahannya, ya ampun biasanya berantakan, sering lupa, gampang bosen, dan ceritanya suka dilebih-lebihin biar seru. Kata Dokter Dahlan, orang sanguinis itu yang rumahnya kebanjiran aja ceritanya bisa sambil ketawa-ketawa. Atau yang naruh handuk basah di kasur? Ayo ngaku, siapa yang begini? Oke, jadi setelah kita tahu semua ini, terus gunanya apa? Apa cuma buat label-labelin diri sendiri dan orang lain? Oh kamu pragmatis, pantesan. Bukan itu intinya. Pemahaman ini jauh lebih dalam dari sekedar itu. Ini dia kesimpulan utamanya dari Dr. Dahlan. Ingat ya, watak itu bahan dasar. Karakter itu hasil bentuknya. Anda nggak bisa mengubah bahan dasar Anda. Kalau Anda terlahir kayu, ya Anda kayu. Anda nggak bisa jadi besi. Tapi Anda punya kuasa penuh untuk membentuk kayu itu. Mau jadi kursi yang nyaman atau cuma jadi kayu bakar, itu pilihan Anda. Jadi, setelah pembahasan ini, pertanyaannya bukan lagi sekedar, oh, saya ini siapa ya? Tapi bergeser menjadi, dengan bahan dasar yang saya punya ini, saya mau jadi apa? Anda sekarang udah tahu bahan dasar Anda. Pertanyaan terakhirnya adalah, mahakarya seperti apa yang akan Anda bangun?